tadi sebelum mulai kalau nggak salah denger ada yang mau curhat ya. Katanya baru putus ya, Kak? Oh, enggak ya? Salah Siapa ya? yang ngomong? Agak keras kepala ya. Iya emang karena prinsip banget kalau Scorpio. Iya. Kenapa kok gue ini yang membenarkan? Iya kan? Tapi lemah kok sama cinta. Buat mantanku. Halo guys, welcome to Voice Note. Balik lagi dengan aku Luna. Sekarang kita kedatangan bintang tamu, Kak Kevin. Yeay. Jangan kakak dong, kita kan seumuran. Emang seumurannya Iya. seberapa? Kita seumuran waktu kamu waktu 2018. Ya kita satu SMP bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Beda kayaknya. Oh iya benar. Oke. Gimana kabarnya? Kok jadi saya nanya ya? Aku hostnya. Oke. Gimana Kak Kevin kabar? Puji Tuhan baik, sehat. Kamu gimana? Aku sehat Long time juga. no see ya. Terakhir lihat kayaknya kamu masih kecil ya. Masih kecil. Terus Sekarang tiba-tiba sekarang Masih kecil. udah seumuran gitu ya. Jauh. Oh jauh ya. Oke. Kesibukan Kak Kevin apa nih? Masih syuting, masih coaching basket juga. Jadi kalau lagi nggak syuting, ya biasa kan punya sekolah basket juga. Jadi coaching lah. Gitu. Aktif ya Bun umur Lumayan aktif karena kan emang dari dulu anaknya nggak bisa diem ya kan. Oke. Makanya kenapa waktu SMA lulus SMA pas kuliah udah langsung pengen punya klub basket. Oke. Karena hasratnya tidak terpenuhi untuk jadi atlet. Jadi atlet. Kan udah nggak boleh tuh sama orang tua tuh. Tiba-tiba ya udahlah bikinlah klub basket. Oke, nge-coaching juga berarti. Bener. Oke. Gitu. Sebelum kita ke tema intinya, aku mau nanya, zodiak Kakak apa sih? Scorpio. Scorpio. Iya, zodiak paling bagus kan? Enggak juga. Paling dominan kan? Iya. Kayaknya kamu punya ini ya, pengalaman sama Scorpio ya? Kok agak jijik mukanya? Untuk berteman agak keras kepala ya. Iya emang karena prinsip banget kalau Scorpio. Iya. Kenapa kok gue ini yang membenarkan? Iya kan? Iya, bener. Terus juga selain keras kepala, enggak mau kalah. Oh enggak dong, kalau iya. itu jelas iya. Nggak ada bedanya. Jelas iya. Terus dominannya mau dominan banget. Iya betul. Nggak mau jadi followers. Iya. Kalau bisa orang-orang ngikut saya semuanya. Itu dia Scorpio. Enggak, tapi lemah kok sama cinta. Kasian banget. Enggak, itu bagus Iya. ya. Berarti ada yang meluluhkan di kala kerasnya kepala itu. Iya ya. dong. Oke. Kan ada pepatah kalau batu dikasih air terus lama-lama kan bolong juga batunya. Bolongnya itu dalam artian hubungannya yang bolong atau Aduh, kok agak berat ya? langsung pagi-pagi udah langsung hubungan. Iya, gitulah. aku tadi sebelum mulai kalau nggak salah denger ada yang mau curhat ya. Siapa nih yang mau curhat? Iya kan? Jangan dong. Kenapa? Katanya baru putus ya, Kak? Oh, enggak ya? Salah Siapa ya? yang ngomong? Oh my God, berarti aku salah. Iya bener. Oh bener ya? Tapi Putus baik-baik. putus baik-baik. Mungkin lebih ke gini loh. Di umur sekarang jatuhnya kayak gue tua banget ya enggak? Iya. Di umur maksudnya udah deket lah gitu. Iya. Udah nggak mau main-main. Jadi begitu ngerasa udah nggak cocok, ya nggak mau habisin waktu gitu. Oke. Daripada terlalu dalam tapi ternyata kan nggak bisa dilanjutkan, mendingan udahan sekarang daripada nanti udahannya. Ya benar. Iya kan? Kakak berarti Gen Z kan? Gen Z banget. Oh iya. Gen Z gak ya? Enggak sih. Ayo tim riset umur berapa? Kak Kevin. Ayo. Tuh, Bunda tuh. 30. Kelahiran tahun 9 deh depannya. 97. Udah pasti 9 deh tuh. Oh, itu nyerepet dikit ke Gen Z lah. Iya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Sebenarnya lebih ke
mepetnya karena ngajarnya anak Gen Z. Oh iya. Jadi tahulah kebiasaan Gen Z. Jadi agak-agak Gen Z gayanya kan. Gaya percintaannya kayak Gen Z. Enggak juga, enggak juga. Beda Karena ya. sejujurnya agak berbeda. Contoh kamu kan Gen Z kan? Aku Gen. Kalau Gen Z itu WhatsApp-nya harus huruf depannya kecil. Betul? Lebih enak dilihat karena nggak ada kejomplangan gitu. Tuh, kan aneh kan, Bun? Aneh banget. Jadi mantanku yang terakhir itu anak Gen Z banget. Oke. Yang 2000-an, 2000 Oke. ke belakang tuh dia. Nah, waktu awal pacaran kita cukup sering berantem gara-gara WhatsApp. Oke, Karena typingannya. anak Gen Z itu harus kalau misalnya bilang iya itu harus YA panjang A-nya. Kalau kita kan nggak Y aja cukup YA. Nah, tapi dia pikir itu marah. Oke. Satu. Kedua, kenapa sih kok tua banget ada huruf kapital di awalnya? Lah, emang settingan handphone kan begitu. Oke. Tapi ternyata enggak, kalau mereka nyetingnya malah huruf kecil di awalnya, jadi nggak ada yang huruf besar. Betul. Betul. Terus apa lagi ya? Aduh, pokoknya banyak deh pergesekan deh pokoknya inti. Jadi Harus curhat pakai ya. stiker. Iya, harus pakai stiker. Kalau nggak ada stiker tuh kita nggak excited namanya, bener ya? Iya benar. Aduh Tuhan, repot banget. Bener Masak-masak banget. doang. Emang susah ya. Oh berarti bener ya, ternyata. Oh iya, oke. Berarti semua Gen Z begitu ya? Gen Z tuh harus berekspresi banget gitu. Iya. Kalau iya, A-nya besar semua, hurufnya besar Oh semua, excited berarti kayak banget. Iya gitu. Oh iya. gitu ya. Ya, Gen Z tuh yang baru, berarti yang sama Gen Z tuh yang baru putus. Baru putus Oh, oke. sama Gen Z. Barunya tuh seberapa? Baru sebulan yang lalu. Oke, sebulan yang lalu. Apa zodiaknya dia? Aduh, Virgo. Oh, Virgo, Scorpio dan Virgo. Sebenarnya kalau di cocok logi, katanya Virgo dan Scorpio itu cocok karena saling melengkapi. Tapi kok saya enggak ya? Kok bingung ya? Nah, kan tema kita kali ini kan tentang ghostingan, Aduh, terus iya. tentang HTS. Tahu kan HTS? Tahu Hubungan tanpa status. Oh, iya. Oke. Kakak ada pengalaman nggak? Apa yang baru putus ini di ghosting? Oh enggak. Enggak. Justru yang baru putus ini kita sebenarnya udah menjalankan hampir 1,5 tahun sebenarnya. Oh, oke. Meskipun di 4 bulan awal berantem ya isinya ya. Oke. Karena ya itu masalah WhatsApp, masalah dan segala macam. Oke. Nih, mau nanya nih, kamu kan Iya, Gen Z juga Gen Z. nih. Kalau misalnya cowok kamu izin ke kamu nih, mau potong rambut gitu. Tapi ternyata di barbershopnya tiba-tiba ngechat, kamu marah nggak? Enggak. Enggak. Meskipun dia nggak ngasih tahu kamu kalau dia ngecat rambut. Enggak. Tapi aku kok dimarahin ya? Ah, Kok bingung ya? Iya, padahal di tempat yang sama emang loh. mau jadi tempat pelampiasan emosi aja. Kalau gitu kenapa pacaran kalau saya di tempat emosi? Ngeri banget. Udah kayak samsak Mungkin dia jatuhnya ya punya- kan? Udah kayak Punya samsak. issues mungkin. Mungkin. Jadi ya itu salah satunya itu pergolakannya. Jadi waktu izin potong rambut ternyata pengen cat deh, pengen krimbat deh, apa deh gitu. Oke. Karena kan itu accidentally ya, bukan emang mau planning. Kalau cewek kan mungkin planning ya. Cewek kan dari rumah, oke, gua hari ini mau ke salon, mau potong rambut, mau cat rambut, mau curly, mau ini, mau itu, ya kan? Beda sama cowok. Kalau cowok kan kita ya izinnya potong rambut aja. Oke. Meskipun ujungnya nanti potong brewok lah, entah potong apa ya kan. Jadi dicap terus dimarahin. Iya, diomelin gara-gara katanya kok nggak dikabarin. Lah, padahal nggak berpindah tempat, tempatnya masih sama, pantatnya masih di situ aja, kagak bergerak gitu. Mungkin dia mau membantu untuk memilih warnanya apa. Oh enggak, kebetulan warnanya nggak usah yang neko-neko juga, bukan yang tiba-tiba pink Merah. warna hijau, enggak. Oh. Enggak. Kirain. Warnanya yang lucu-lucu aja, yang coklat, yang biasa Coklat, aja, biasa aja. yang Oke. hitam gitu. Marah. Marah. Oke. Makanya pengen tahu nih dari point of view Gen Z itu seperti apa gitu. Kalau Gen Z ya, Agak lama nih. Kayaknya mirip nih. kalau bisa dimarahin kenapa enggak? Iya kan? Itu ya. Oh iya, satu lagi nih. Oh, iya. Baru keingetan nih. Apa? Gen Z itu kalau hubungan nggak suka flat banget ya. Jadi emang kayak hari pengen marah, pengen berantem ya berantem aja, gitu.
Iya, itu sebutannya dinamika. Oh my god, ternyata bukan acting doang, ada dinamika ya? Yes. Oh gitu. Kan kalau di Gen Z tuh banyaknya mereka tuh ngomong kayak kalau nggak ada berantemnya tuh kayak bosen, boring ada gitu kan? Kurang gitu. Kurang nggak tuh? Padahal gak habis pikir betul. Karena sejujurnya kayak kan kita pengen punya pacar itu tujuannya adalah supaya kita merasa aman, nyaman. Tapi kok kadang udah nyaman nih seminggu 2 minggu diusik tiba-tiba berantem kayak out of nowhere, out of the box apa gitu masalahnya tiba-tiba ada aja gitu. Terus kayak iya pengen marah aja sama kamu hari ini kayak ada apa muka gue? Tapi bisa gitu. jadi itu karena kangen. Ah iya. Oke. Kamu tuh kalau pacaran maunya ketemu terus atau kayak ada periodik aja misalnya seminggu sekali, 2 kali gitu. Mungkin untuk Gen Z ya. Kalau kan kamu juga Gen Z toh. Aku Gen Z Pamulang. Agak beda ya sama Gen Z Depok. Beda. Bekasi juga beda ya. Beda. Ini kita general. Jadi kalau Gen Z tuh biasanya dia punya waktu me time-nya sendiri. Iya. Tapi pasangannya nggak boleh me time. Oh, ya, pas banget ini. Iya, 1000% loh. Iya, itu benar banget. Kan. Bener banget. Anehnya atau enggak? Aduh, apa? Gue kok jadi curhat tapi takut banget. Memang sesi curhat, ini bukan podcast. Aduh, nggak bisa dipancing banget ya anaknya nih. Takut oversharing banget nih. Nggak apa-apa. Aduh. Ya udah bisa matanya kasih linknya itu. Aduh, jangan dong, berantem lagi dong. Oh iya boleh. Udah putus. Iya, tapi ada sesuatu yang belum selesai. Iya. Jangan. Gimana? Enggak, jadi kalau dia pergi sama keluarganya, kakak pasti akan memberikan dia waktu, take your time sama keluarganya, gitu. Ya kita nggak chat dong, dia marah. Kenapa nggak chat? Kan maksudnya dia lagi pergi sama keluarga, ngapain kita ganggu gitu loh. Mungkin dia mau ngirim pap bareng keluarganya kayak nih di chat sama ini pacarku Nggak gitu. ngerti sih, tapi maksudnya kayak ya kalau pikiran kita beda kan. Maksudnya kayak ya udah take your time aja dulu. Setelah itu udah selesai family bisnisnya baru kita chat lagi gitu. Nah karena kakak juga pengennya di-treatnya seperti itu ketika gua family time lu jangan chat dulu. Nah mungkin dia marah. Kenapa marah? Karena dia pengen ngechatin kakak kalau kakak lagi ada acara apapun. Nah itu dia, itu kan udah mulai pergesekannya udah nggak normal ya sebenarnya. Beda pendapat iya, ya. beda. Nah terus mungkin gini loh. Apa? Kamu nggak pernah dapet pacar yang lebih tua jauh dari kamu ya? Oh, jadi nanti kamu akan mendapat, nggak tahu sih kamu dapat apa enggak ya, yang lebih tua jauh. Tapi kalau misalnya jauh pasti nanti kamu ada pergesekan yang culture itu beda banget. Culture shock gitu ya. Jadi kayak love language-nya juga akan berbuah lagi, berbeda. Mau berubah jadi berbuah, Bun. Ya, biasanya kalau sama Bunda ulang. Biasa gitu. Di sini nggak ada cut. Jadi kita kan belibet. Gitu. Jadi takut oversharing deh di sini. Jangan lama-lama deh. Tapi pernah ada pengalaman di ghosting nggak atau ngeghosting orang? Sejujurnya pernah dua-duanya. Tapi alasan ngeghosting itu bukan karena memang mau mempermainkan, enggak. Tapi kayak kakak tuh gampang banget ilfil orangnya. Jadi ketika kita lagi PDKT ternyata ketahuan kalau dia juga PDKT sama temen. Nah itu kakak pasti akan mundur sendiri gitu. Jadi kayak ghosting lah jatuhnya ya. Meskipun mungkin ujung-ujungnya dia kan mau memilih nih, katanya gitu, cewek gitu ya Bun. Katanya gitu, si A, si B, si C. Nah ini aja dulu, ladeninnya dulu, siapa yang terbaik deh. Kayak interview kerja ya? Iya, kurang lebih. Kamu nggak gitu? Oh, kamu berbeda ya? Tapi dari cewek-cewek yang aku kenal begitu semua ya? Salah pergaulan. Sampai ngedate saya pertama aja, kemarinan dia udah ngedate dulu sama orang lain. Oh my God. Kayak diduain ya gue. Meskipun ujung-ujungnya saya pemenangnya, tapi kan kesel ya. Gitu loh. Gitu rata-rata cewek. Nah, biasanya gitu. Karena udah ketahuan, oh dia dekat sama yang lain juga. Kakak ilfil. Oh, lo silakan monggo ke sono gitu. Iya, sama yang lain aja yang mau dijadiin opsi. Tapi di ghosting, pernah nggak? Pernah banget. Gimana? Coba ceritain orangnya siapa, nomor no, jangan dong. Oversharing banget deh. Jangan dong. Waduh, ngeri banget nih.
kesebut lagi tuh. Ada artis dia. Kenapa? Takut Coba banget. cerita. Takut banget udah. Iya. Nggak ada lah, ada pemain juga dulu. Jadi sempet ya kita satu project bareng. And then ya udah chat-chatan. Ya biasalah ada yang namanya bohong kalau orang bilang namanya kita pasangan di dalam satu scene itu bohong nggak ada hati. Kamera nggak bisa bohong kalau kata Bunda. Oke. Mata berbicara, iya kan. Nah, ujung-ujung di belakang, kok gue nyaman sama dia juga nyaman. Tapi ternyata dia punya cowok, saya di ghosting. Gitu. Jadi kelar judul saya di ghosting, kelar judul. Berarti Jadi pacarannya selama judul aja. iya. Kelar judul, kelar juga hubungan saya sama dia. At the moment. Iya, tapi kan sedih hati ini emang Dufan. Habis kelar main-main udah pulang, nggak bisa lah kayak gitu. Tapi kan dia punya cowok. Iya makanya justru karena itu jangan dimulai. Oh iya benar. Iya dong. Biarkan sejak awal bertepuk sebelah tangan. Enggak, kalau tahu dia udah punya cowok nggak akan bertepuk sebelah tangan. Oke. Nggak akan. Berarti Kita dia langsung menyembunyikan. tembok langsung, nggak bisa, tinggi banget Scorpio. Oke, gengsinya tinggi ya. Iya dong. Oke. Kalau HTS pasti banyak. Ya kan? Agak ribet nih ngomong nih. HTS ya. Kalau HTS bisa banyak ya? HTS banyak sih. Wah. Dulu ya. Dulu banyak. Karena sekarang cuma 10. Coy, jangan dong. Enggak, sekarang enggak. Karena gini. Apa? Gara-gara HTS dulu, jadi Ya. kayak mungkin karma itu yang orang bilang karma does exist gitu loh, cepet banget gitu. Jadi sempet kecintaan banget sama satu orang, terus tiba-tiba bye. Oke. Bye-nya karena dia nggak mau komitmen, dia maunya malah HTS. Oke. Ngerti nggak? Nah jadinya kayak, semenjak ke saat itu kayak, nggak bisa nih. Kalau gue mau enggak. Mau jalan ayo, kalau enggak gitu. Oke. Takut banget. Tegas. Susah loh ya. itu. Move on-nya lebih susah dibanding kita pacaran. Oke. Artis juga? Enggak, jangan dipancing-pancing. Oh, enggak ya. Ya kan just asking. Takut banget. Ntar pada nyari-nyari lagi. Enggak, udah. Tolong diklip-klipin. Hey! Siapa ya? Hello, jangan. Jangan dong. Why not? Aduh, Kan jangan. siapa tahu CLBK? Enggak, kalau udah selesai aja. Oh iya. Jangan ntar saya dibilang belum move on, belum apa ntar. Aduh, teman saya yang selingkuh, saya yang diserang Instagramnya. Dasar temen gituin coba. Temen selingkuh malah disupport. Lah, cinta-cintanya dia mau selingkuh, gue yang diomelin. Nah, apalagi sekarang, aduh jangan, please jangan. Ya udah gini aja, tebak-tebakan aja di komen. No, ya. jangan. No ya. Jangan, jangan. Jangan teman-teman. Takut banget. Simpen jari-jari kalian. Iya, begini dong. Jadi mohon. Terus apalagi kan katanya dulu banyak kan. Tapi Itu kan satu. udahan. Terus Udah. Abis sebenarnya itu- nggak enak tau HTS itu. Kenapa? HTS itu hanya sesaat soalnya. Oke. Tapi ada Kayak sayang tapi nggak bisa memiliki. Aduh, sedih banget. Kasihan. Itu kayaknya. Tapi sekarang udah move on kan? Udah. Sama yang baru putus. Kok pinter aja ya dia ya. Pinter loh dia sambungin loh. Padahal kita udah bilang udah. Udah. Bilang ke kamera. Gue udah move on. Buat mantanku. Apa? Saya sudah move on. kayak lagunya Bernadia. Enggak. Belum Jangan ada dong. satu bulan. Udah sebulan ini, mohon maaf. Oh, udah ya. Udah sebulan nih. Berarti udah ada cem-ceman baru dong? Belum. Karena Boy. sejujurnya kakak tuh agak sulit untuk cari pacar sih. Oke. Maksudnya bukan cari pacar ya, maksudnya untuk menjadikan pasangan tuh. Karena oke. sekarang pengennya serius, bukan mau pacaran doang. Berarti bukan masalah standar atau apa, Bukan. tapi soal Sekarang tuh udah bukan masalah wajah, bukan segalanya. Oke. Itu udah lewat masanya. Oke. Sekarang lebih ke dia baik, dia menerima apa adanya dan tidak menuntut apapun. Oke. Jadi mau langsung menikah, kasarnya seperti itu. Mungkin kalau ada jodohnya ya. Oke. Jalannya. Boleh kepoin Instagram Iya boleh, boleh kamu tolong cariin ada temen yang
yang selama kamu syuting ikut Bunda, ada nggak pemain-pemain yang oke? Udah pada punya pacar semua. Ada. Hah, siapa? Mbak Ingrid Wijarnarko. Ya Allah, ya Allah. Angkatan mama saya tuh. Tapi centilnya masih sama kok. Oh iya. Kayak Gen Z. Tapi dia remaja tahun 60-an. Gitu. Jangan dong. Terus selain di ghosting, pernah kejebak di hubungan yang toksik nggak Aduh, di masa lalu? aduh, gimana nih jawabnya? Apakah nih? kamu korban atau pelaku? Aduh, sejujurnya pernah di fase itu. Kakak kan anaknya sopan santun banget ya, Iya. etika banget, berbahasa yang baik gitu. Iya. Jadi begitu denger pasangan ngomong anjing, ngomong gitu, itu langsung ilfil parah gitu. Oke. Nah, gini loh, biasanya hubungan toksik itu berasal dari satu orang, Iya. and then dia menularkan kan Iya, ke mencemari. pasangannya, ya mencemari pasangannya gitu. Nah, biasanya kalau kakak tuh lebih ke nggak mau terpancing gitu. Cuma jadinya jadi marah besar, jadi marah banget gitu. Jadi kasar berarti ya? Nggak ngomong kasar, tapi maksudnya langsung meredam Frontal gitu. ya toksiknya itu gitu, karena emang nggak terbiasa di rumah juga nggak pernah dianjing-anjingin gitu. Kayak boleh marah, lo boleh suara lo gede, tapi tidak boleh ngomong kasar gitu. Oke. Karena kan itu akar dari awal masalah kan. Iya. Ketika masalah udah ada dan lo ngomongin anjing lagi, ya berarti tambah masalah lagi dong. Gitu. Oke. Nah jadi biasanya kakak tuh untuk kalau yang toksik biasanya nggak lama sama kakak sih. Oh, oke. Paling bentar berapa? Berapa lama? Sehari? Seminggu, 2 minggu. Seminggu, 2 minggu? Oke. Biasanya udah ketahuan tuh. Kenapa bisa sampai pacaran gitu? Jadi gini, rata-rata Gimana? ya sampai detik ini pun kakak kalau ketemu pasangan juga ngomong kayak lo kalau pacaran sama gua keluarin aja, be yourself, jangan nggak usah sok-sok apa baik alim itu nggak usah, kayak ya udah jaim, nggak usah jaim gitu. Jadi kayak ya keluarin aja, jadi diri lo aja gitu. Nah tapi kan biasa kalau baru-baru masih baik gitu kan, Iya. mungkin kenceng banget itu murnya ya kan, meskipun mulutnya udah bergetar tuh mau bilang anjing kali ya kan. Mungkin. Iya kan, nah, udah keriting banget tuh mulutnya kan. Tapi kan nahan dulu nih sebulan 2 bulan. Nah tapi kan itulah yang namanya kalau fake pasti akan ketahuan gitu, pasti akan Iya. keluar kan, pasti dia nggak akan mampu menahan itu sekian lama dalam Iya. waktu yang lama gitu. Nah akhirnya pasti ketahuan ketika udah 6 bulan, 7 bulan dia udah ngerasa nyaman toh. Iya. Dia ngerasa gue udah diterima, gue udah kenal keluarganya, gue udah kenal si A, si B, si C. Nah biasanya orang kalau udah mulai kenal keluarga dia pasti akan merasa nyaman. Dia ngerasa dia udah diterima. Baru tuh keluar tuh karakter Langsung kebun aslinya. binatang. Ya. Bukan lagi. Padahal kan kita ya marah-marah aja, tapi nggak perlu kebun binatang gitu. Oke. Gimana kalau kita dengerin voice note dari anonim? Aduh ngeri banget voice note-nya. Bukan yang aneh-aneh kok. Oke. Oke, mana ya? Ini dia. Nanti Kecil kita banget ini. bahas. Enggak. Kok enggak sih? Nah Luna, aku lagi deket sama cowok hampir 8 bulan. Tiap hari chatting, video call, bahkan dikenalin ke teman-temannya. Tapi tiap aku tanya soal hubungan, dia bilang jalanin aja dulu. Aku harus bertahan atau pergi ya. Oke. Kamu nutup hidung ya, Mbak? Enggak, bercanda. Bercanda. So sorry. Gimana? Menurut Kak Kevin? Jadi gini, di dewasa ini, di dewasa ini Kamu masih jatuhnya anak-anak. kalau kakak tuh gini loh, ketika 2 orang udah secara intens komunikasi, Iya. secara intens sudah belak-belakan ngomong kalau dia sayang atau dia nyaman gitu, kayaknya nggak perlu ada secara legal, secara resminya untuk bilang kita pacaran. Oke. Kalau kakak tuh sekarang seperti itu. Yang penting lo sama gue tahu kita sama-sama jalanin. Gitu. Oke. Nah tapi kan berbeda kalau sama anak-anak sekarang kan nggak bisa. Status it's a must. Iya toh? Iya mungkin. Harus banget gitu. Nah kalau itu kan jatuhnya kayak dia udah 8 bulan Iya. jalanin, terus
Tiba-tiba ditanya status, dia bilang jalaninnya dulu. Ya mendingan Mbak, lu pergi aja. Udah, lu pergi aja deh. Capek banget daripada ntar kayak KPR rumah jagain jodoh orang ya kan, ya udahlah. Iya, kayak debt collector Mbak, nagih-nagih. Iya, jangan, udah. Cari yang baru. Cari yang baru aja. Cari yang seumuran Kak Kevin. Betul. Hah? Kan kita beda 2 tahun. 10 tahun. Nggak usah disebut bisa nggak? Nggak apa-apa kan, semakin Agak jauh, dewasa semakin mapan. Iya, amin. Ya kan? Amin. Teman-temanku yang mau berkenalan. Iya. Teman-teman Instagramnya Luna, let's go. Come with me. Jatuhnya kayak gimana? Jatuhnya ya Allah. Nggak, berteman maksudnya. Iya, kita berteman aja dulu. Jangan FWB ya. Takut banget. Aduh, gawat. Jadi, kalau memang hubungannya dari awal, kalau kamu semisal menganggap suatu status itu penting, mending cari yang lain. Yang memang siap ngasih kepastian. Betul. Tapi kalau untuk orang yang tadi kamu ceritain ini, kayaknya nggak siap untuk komitmen juga. Iya. Ya kan? Kayaknya cowoknya nggak terlalu fokus ke situ kayaknya. Lagi nyari duit kali buat KPR rumah. Iya, mungkin. Jadi lebih penting itu dibanding hubungan dia ya. Statusnya dia ya. Kan daripada berpacaran tapi tidak punya uang. Betul. Benar kan? Iyalah, mau makan apa? Makan cinta. Zaman gini makan Asam cinta. lambung. Asam lambung, ya benar juga. GERD langsung merada ya gitu. Iya, masa pulang pacaran nyampe rumah langsung mindahin gunung ke piring? Ya Oh, kan? maksudnya nasi gitu ya. Segunung gitu ya. Iya. Gitu. Bahasanya gitu ya. Aku dapat dari orang-orang ini bahasanya. Iya. Absurd. Oke. Jadi ya udah, HTS tuh untuk orang-orang yang mampu saja. Iya. Yang mengerti konsepnya. Betul. Ya kan? Gitu. Tapi hati-hati juga, Kenapa? takut investasi bodong. Oh iya. Iya kan, kita udah investasi tiba-tiba kagak jadi, ya kan? Iya. Jangan. Tapi ada TikTokers yang viral, jadi HTS-an tiba-tiba dinikahin. Nah, itu kan bonus. Bonus. Who knows? Iya, nggak ada yang tahu. Jadi Tapi kamu pernah? tidak. HTS itu nggak pernah? Aku lebih ke sahabat lelaki. Oh, sahabat lah. Sahabat banget tuh. Ya. Enggak sih. Sekarang udah nggak punya sahabat. Sekarang sahabatku perempuan. Kamu percaya nggak? Apa? Yang namanya sahabat cewek dan cowok itu nggak ada. Karena pasti salah satu punya rasa. Hah, kok aku ilfeel? Maaf ya. Tapi mungkin cowoknya. Sejujurnya iya. Nggak tahu. Karena kakak tuh punya sahabat cewek. Dulu ya. Tapi ujung-ujungnya dia yang punya rasa. Oh, kirain happy ending gitu kan? Enggak, akhirnya kakak tuh kan punya prinsip nggak pernah mau pacaran sama temen. Apalagi sahabat gitu. Tapi karena dia yang kayak, ayolah kita coba dulu, maksudnya kayak jalanin dulu aja gitu. Malah aneh, malah kaku banget. Yang tadi bisa rangkul-rangkulan, bisa apa gitu. Terus tiba-tiba pas pacaran jadi kaku banget. Pakai aku kamu, biasanya gue lo. Aneh banget. Akhirnya kita coba pacaran seminggu. Abis itu dua hubungan selesai. Persahabatan dan juga... Tapi anehnya dia nikah dan jadi gini, dia ketemu satu cowoknya itu temannya kakak. Kita main badminton bareng. Akhirnya dia pacaran tuh. Nikah. Mereka nikah, kakak nggak diundang. Gara-gara tuh cowok masih cemburu. Oh my dia God. takut sahabatnya kakak tuh masih ada rasa. Spill namanya. Imelda. Dan dia udah cerai sekarang. Kalau dari awal udah nggak bener, udah pasti nggak bener. Gue tidak takut deh habis ini, gue takut banget. Aduh, gue takut dibombardir di Instagram gue. Ya Allah, takut banget. Aduh. Nit gitu ya. Sekarang dia udah nikah lagi. Oke. Udah bahagia dia. Tapi sudah berdamai kan? Udah. Akhirnya dia waktu habis cerai, dia kan dari daerah ya kan. Aduh, hampir sebut nih. Dia ke Jakarta nyari kakak langsung. Minta maaf. Sorry ya, dulu gini-gini. Berarti cerita. Berteman lagi? Oh, berteman banget. Oke. Siap.
Jadi disensor apa nggak usah ya? Nggak usah, lanjutin Kan aja. bestie. Udah nanggung. Udah nanggung. Instagram saya biar full aja orang-orang benci. Benci aja orang-orang. Pasti mantan suami nge-capture terus abis itu kirim ke grup tongkrongannya. Mungkin. Emang nih orang. Kan? Bener kan? Iya, bener kan? Enggak, sebenarnya kita Aku udah takut deh. sahabatan banget sebenarnya. Iya. Jadi lu nggak usah takut. Itu zaman dulu aja. Iya. Jadi pesannya jangan berpacaran dengan sahabat. Karena lebih long last sama sahabat dibanding sama pacar. Karena pacar kalau jadi suami mungkin bisa panjang. Tapi kalau putus, sahabat hilang. Oke. Iya kan? By the way kakak tuh banyak banget loh. Apa? Sahabat cewek. Oh iya. Sekarang di Malaysia ada. Iya. Di Singapura ada. Oh, internasional. sahabatnya. Internasional karena kan dia nikahnya di situ. Oh, oke. Jadi begitu kita ke sana enak pergi sama sahabat. Paling dia bawa anak aja, nenteng kita enggak. Paling gitu aja perbedaannya. Yang lain duduk. Santai. Santai Gitu ya. gitu. Jadi kan kalau dulu tuh waktu-waktu pacaran kan pasti ngebayangin kayak pernikahan gitu kan. Sama yang terakhir sempat membayangkan nggak? Bukan membayangkan lagi, emang udah mau planning. Oh, udah planning. Udah planning, udah sempet kita udah. Jadi gini loh. Apa? Aduh, gue jadi oversharing banget ya. Tapi ya udahlah, nanggung ya. Yang nonton Gen Z kok. Jadi Gen Z itu nggak tahu apakah kamu kalau bisa pacaran kamu pengen banget tahu isi rekening pacar kamu? Enggak. Kok dia iya ya? Aku mau lihat rekening mamaku aja kayak aku nggak berani. Nah, tos. Karena itu privacy kan. Nah, tapi dia enggak. Oke. Dia mau tahu isi rekeningku berapa. Dia mau tahu di setiap fee aku syuting tuh berapa. Dia Mau manajer jatuhnya kali sebenarnya. Enggak, jadi kayak tukang pajak jatuhnya. Oh, Atau enggak, dia oke. pengen tahu aja berapa. Bingung deh. Mungkin dia mau bikin pajak persenan untuk dirinya. Mungkin. Apa orang dia finance gitu nggak ngerti juga. Oh, iya. Nah, Bisa jadi. akhirnya ya udah kakak supaya membuktikan kalau ya udah gue serius nih sama lo. Kakak bukain dia. Bukan investasi ya, deposito. Dia megang atas nama dia. Sekarang putus gue bingung gimana balikinnya. Itu kebegoan saya. Kalau Gitu, gara-gara dulu kan dia minta terus, minta lihat saldo, minta lihat ini itu. Udah deh, capek banget ya. Nih, gue bukain lo deposito, lo pegang duit gue. Oke. Udah. Nah, dia diem tuh. Pas putus gue bingung deh gimana cara balikinnya tuh. Tapi putusnya karena apa? Sebenarnya hal simpel, tapi hal simpelnya itu udah berlarut-larut, udah begitu terus. Oke, Siklusnya udah begitu berulang gitu terus ya. gitu. Jadinya kayak, loh kok udah jalanin 1,5 tahun ini, hampir 1,5 tahun ya, kok nggak ada perubahan, kok Oke. masih begitu aja. Terus dia masih, it's all about dia. Oke. Jadi nggak ada dunia ini, nggak ada keluarga kita, nggak ada orang lain, nggak ada temen. Cuma tentang dia. Bahasanya tuh kayak pusat tata surya ada di dia. Bukan lagi, matahari aja kalah sama dia. Oke. Pokoknya, aduh udah deh, pokoknya dia deh, presidennya kalah. Oke, dia mau prioritas ya. Betul, prioritas. Tapi sometimes kan kita namanya kehidupan, ada yang namanya kita harus ada toleransi, kita harus ada saling memaklumi, Iya. terus ada kondisi dan situasi yang kita harus tahu. Pantas nggak lo begini, pantas nggak lo prioritas, ibarat gitu loh. Ada itunya lah, Iya. memilah-milah gitu. Nah kalau dia tuh semua pokok rata, pokoknya kalau dia mau A, kurang lebih harus A gitu. Jadi mungkin pergesekannya di situ. Oke. Nah, sementara kakak tuh selalu memberikan apa ya? Kasih tahu gitu loh, kayak Oh, nasihat. nasehat gitu, kayak nggak bisa. Ini kita kalau misalnya lagi sama keluarga ya lu harus ini dulu gitu, Iya. kayak kasih tahu. Jatuhnya kayak nyekolahin anak orang. Tapi nggak Itu ngerti-ngerti. berapa bingung. SKS? Nah, itu dia 10? udah lebih. Oke, Udah 20. lebih, itu udah kayak ngulang deh kayaknya. Ngulang, kayak harus bayar lagi. Tapi kakek yang bayar gitu ya? Iya, Ah? deposito. Deposito, iya. Gitu jatuhnya kayak ya udah kayak akhirnya karena siklusnya udah begitu terus,
Terus capek lah ya, jenuh capek ya. lah, jenuh juga kan. Terus gini loh, ada saatnya kita namanya energi itu masih 100%. Oke. Itu kita mampu banget untuk ngadepin dia gitu. Menghandle dia tuh mampu banget. Tapi di saat kita habis syuting lagi draining banget energinya. Terus kita ada saatnya kan meskipun cowok ya nggak bisa dipungkiri bukan kuat terus. Kadang kan juga pengen dipuk-puk juga. Ya kan? Kadang kan ada sisi lemahnya juga gitu kalau lagi capek. Nah, tiba-tiba diajak berantem dengan siklus yang begitu kan jadi kadang apalagi sih gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus kayak kalau syuting terus tiba-tiba dia ngambek juga yang kayak jadi siklusnya begitu terus. Sementara dia paham kalau kakak tuh ada di dunia entertainment gitu. Oke. Jadi dia mempermasalahkan hal kecil. Iya, sebenarnya hal kecil itu jadi gede buat dia. Sementara buat kakak sepele banget, kayak nggak perlu lu bahas karena menurut gue kayak ya elah itu nggak ada apa-apanya gitu dibanding isi tabungan ya kan. Kalau tabungan kosong tuh yang bingung ya kan. Terus ngomel juga tabungan kos. Nah, bingung. Kamu ngajakin aku nasi uduk terus. Nah, kan sebut lagi deh tuh nasi uduk. Ntar dibilang ke orang Kevin ngajakin gue nasi uduk terus. Lah kan kita malu juga. Sekelas art. Masa makan nasi uduk? Lah emang kenapa salah di uduk? Iya nggak, Bun? Kalau enak kenapa emang salah? Iya bener. Iya. Kan nggak harus makan steak terus. Kan bukan karnivora. Bukan karena pelit bukan, tapi kan maksudnya ya kita harus menyesuaikan. Kembali yang tadi kamu bilang dinamika. Oke. Kita makan itu jangan itu terus. Kita harus coba yang merakyat dikit gitu. Terus baru kita agak gitu kan? Iya benar. Iya. Kan nggak diajak ke kopi Starling nggak kan? Nggak pernah. Paling nasi uduk doang, tapi nasi uduk yang enak. Iya, yang duduk di bangku kan. Iyalah, masa duduknya lesehan. Lesehan enak juga tahu. Ini nasi uduk Persari best. Kita sering ketemu. Kok kalian jadi nostalgia gitu? Iya, best banget ya, Bun. Apalagi kalau kita pulang jam 8 pagi ya, Bun. Ketemu nasi uduk Persari tuh. Itu enak loh, best. Bala-balanya best ya. Pakai daun wangi, itu pandannya berasa banget. Best deh. Nggak ada lawannya beneran. Nah, makanya kalau anak-anak sekarang tuh nggak bakal tahu itu yang gitu-gitu nggak tahu. Kalau kita mah bahagia aja nasi uduk. Seneng banget meskipun pulang pagi. Oke. Bahagia banget. Gini banget Siapa cari Bun duitnya. gara-gara bintang tamu kita yang cewek itu Bun. Kita pulang jam 8 pagi baru Bun. nih? Gosip baru ya? Kita dulu pernah pulang jam 8 pagi sampai Bunda. Bunda itu orang director paling sabar Iya. yang gak ketemuin sampai sekarang ya. Oke. 16 tahun gak kau udah di dunia entertainment. Bunda tuh paling sabar, tapi sama tuh cewek. Bunda, siapa sih ini cewek? Sampai gitu Bunda. Siapa sih? Pemain bukan sih gitu sampai gitu. Gara-gara kita pulang jam 8 pagi akhirnya Bunda gak mau direct, yang direct Rista. Oke. Enggak, yang direct siapa Bun? Asisten Bunda dulu, yang cowok. Om Rama. Bukan. Herman. Bukan. Si ini. Siapa? Aduh. Siapa ya? Kito Gayo, siapa Bun? Andreas. Akhirnya Andreas karena Bunda menyerah. Oke. Baru kali itu. By the way ya kakak syuting sama Bunda seneng banget. Karena apa tau gak? Apa? Ini kita nostalgia dikit. Iya, boleh. Bunda kan emang director horor kan. Iya. Terus waktu itu belum pernah film horor sama Bunda. Akhirnya kita stripping lah. Roy Kiyoshi itu kan semuanya berbau-bau setan ya, mistis. Bayangin ya kakak kalau nggak di in frame nih, bantu lempar-lemparin barang ya kan ceritanya gitu kan, setan ini ngamuk kan, lemparin barang-barang kelempar semua, kita bantu-bantuin lempar-lemparin. Kayaknya enjoy banget syutingnya. Seneng banget sumpah demi apapun karena apa ya, udah kayak keluarga. Kan Bunda itu tim 1 ya Bun. Wah kalau udah ke tim 1 kakak tuh bahagia. Oke. Karena begitu udah masuk tim 2, tim 3 gue senep. Lama soalnya. Oke. Lama kalau sama Bunda Oke 1, 2, 3 sampai dibilang udah deh lu tag sama Bunda aja, gue nggak masalah kalau bisa. Kita seneng-seneng aja ya Bun. Tapi kan masalahnya ya itulah, kita kalau kerja kan
ada enak gak enak. Nah Iya. sama hubungan juga gitu, ada enak gak Oke. enak. Kan ada saatnya kita harus memaklumi, ada saatnya oh nggak cocok, nggak sesuai sama selera kita ya. Kan kita harus tahu gitu, tahu menempatkan Oke. diri, adjustment kalau kata. Oke, Ya kan? siap. Harus adjustment. Orang kantor banget ya, adjustment. Adjustment. Ya budget aja bisa adjustment ya. Masa hubungan nggak bisa? Tapi di umur kakak sekarang yang Iya masih belia ini. masih muda banget ini, Iya bukan lagi. untuk menghadapi HTS ke depannya mau atau tidak? Enggak. Enggak. Karena Oke. sekarang yang pasti-pasti aja deh. Oke. Yang pasti aja bisa nggak pasti, apalagi yang nggak pasti. Karena udah muda banget Aduh, kan? Bunda kenceng banget tuh teriaknya, Bunda. Ketawanya kenceng banget ya, Ya Bunda. Bunda tahu siapa orang-orang. Jangan dong. Oh, Enggak. jangan ya, enggak. Itu udah lama banget nggak ketemu, udah hampir 8 tahun. Lama 8 banget. tahun. Itu lama banget. Oke, boleh. Jadi Jangan dikorek-korek ya. enggak kok. Oke. Ntar belakang layar ya, Bun. Jangan dong. Untuk klip-klipan tiba-tiba no, set. no. Oh, nggak boleh Jangan, ya? ntar keluar nongol ya kan, jangan. Ntar Udah pada gini. nikah semua loh. Jangan dong. Oh, jangan ya? Udah pada nikah semua, jangan. Oh, jangan. Udah orang kalau udah rapet, udah baik, udah jangan. Udah. Disimpan rapet-rapet deh. Oke. Tapi ada calonnya kan selanjutnya? Belum sih. Karena sejujurnya kayak Apa? kemarin emang lagi pengen banget nikah ya Oke. sebenarnya. Apa di TikTok tuh FYP tentang Enggak. pernikahan? Kakak tuh nggak suka gitu-gitu sih. Oh, oke. Gitu. Jadi Bukan FOMO berarti. bukan. Cuma emang lihat teman-teman kok udah pada nikah, gue belum ya. Gitu. Panik itu lebih ke panik. Lebih panik dan juga ada family adjustment ya. Kayak lo kapan nih gitu. Nah akhirnya kemarin tuh udah deh. Mau apapun badai melintang ya kan, harus kita hadapi. Tabrak. Tapi meskipun ujung-ujungnya lemah, nggak bisa, Oke. nyerah. Akhirnya keluarga pun kayak, ya udah deh, kalau emang nggak bisa udah, jangan dipaksain. Belum waktunya. Belum waktunya. Ya udah, maksudnya kayak sekarang mungkin lebih ke Apa? santai aja. Kalau emang ketemu. Yang penting udah jalanin hidup, karirnya dibenerin lagi. Benar-benar. Susun kehidupan Kembali lagi. susun lagi, meniti karir lagi gitu, pelan-pelan. Oke. Berarti no HTS. No HTS. Oke. Yang pasti-pasti aja sekarang. Oke. Heeh. Gimana kalau kita main games? Oh seru kali. We listen and we don't judge. Aduh kalau saya anaknya judgmental banget lagi. Jangan dong, aku kan masih kecil. Aduh. Jangan itu di-judge. Abraham tuh tadi tuh kecil. Coba tuh anak ya. Tapi tahu games ya kan? Tahu. Tahu kan? Tahu. Kan Tapi masih muka muda saya judgment banget. banget gak sih? Iya. Takutnya dari mukanya, dari mulutnya sih enggak. Aku 1, kakak 2. Kok gitu? Iya, aku udah banyak banget ini semua aku sudah membongkar semua. Aduh. Tolong ya. Oke, siapa duluan? Kamu duluan. Aku duluan lah ya. We listen and we don't judge. Aku kalau lagi syuting pakai kaos kaki cuman 1 selama 16 hari. Enggak ganti-ganti. Enggak boleh ngejudge. Kadang aku jemur. Abis itu pakai lagi. Iya, jangan. Jadi masuk kamar hotel ada pengharum ruangannya. Cukup aku. Sudah. Ayo. Nggak boleh. Tahan. Oke. Oke. Sekarang kakek sih. We listen We listen and we- no judge. and we don't judge. And we don't judge. Oke. Di rumah sakit, di depan UGD, tiba-tiba kentut depan orang rame. Kentutnya bukan diem sambil jalan dari ujung sampai ujung. Parfum berjalan. Oke. Ada reaksi orang-orang nggak? Hah? Ada. Oh, keluarga hampir berantem. Siapa nih yang kentut? Wow. Siapa nih kentut? Dasar otak babi digituin. Astaga. Ya Allah. Oke, boleh. Aku nggak judge. Kamu nggak ngejudge kan? Itu wajar toh. Wajar. Kan kita alamiah. Iya. Kan kentut nggak bisa diatur. Benar. Iya kan pas Kalau kita. Emang kamu tahu
Apa? Agnes Mo tampil di perform di panggung dia kentut, kamu kan nggak tahu. Iya, Iya kan? benar. Iya kan? Nggak bakal. Justin Bieber kentut, kamu kan nggak tahu. Oke. Karena kentut itu sesuatu yang alamiah. Oh, oke. Iya Aku kan? kira orang-orang terkenal itu tidak pernah kentut. Kan dia punya lubang pantat ya. Ya kali dia nggak kentut. Gimana sih konsepnya? Aku kira. Tapi kalau dijual mahal nggak ya kentutnya? Bisa jadi, ada loh yang mau. Tuh, kalau kentut Ariana Grande dia mau tuh. Dia Emang pecinta iya? Ariana Grande. Iya, Oh my god. mau dia. Mau beli berapa juga ayo. Baju palsu aja dia mau beli juga. Yang penting gambarnya Ariana Grande. Oh, oke, boleh. Kalau gitu satu lagi. Ya, satu lagi. Kamu. Kakak. Dua lah biar lucu. Aku nggak lucu orangnya, maaf ya. Aku kan alim banget. Gak apa-apa ya. Nih, Apa? abis makan nasi Padang. Terus tiba-tiba ngobrol sama orang. Terus di tengah-tengahnya ada cabai tengah giginya. Pasti orangnya gini. Enggak. Enggak sih? Kalau kakak lebih ke nggak kuat soalnya. Jadi masih gitu biar dia berasa. Oke. Tapi ada loh orang nggak berasa loh. Oh, Beneran, itu terjadi. Aku udah gini. Kayaknya gigi gue udah sampai kering kayaknya digituin. Dianya masih santai aja. Nggak boleh judge. Nggak boleh. Itu alami loh. Kan bukan dia sengaja nempelin ke cabe. Iya, benar. Giginya pakai cabe. Tuh kan bawa dia langsung gitu kan. Untung aku belum makan apa-apa hari ini. Jadi enjoy. Nah ada satu lagi nggak? Aku? Nggak ada. Aku mah anak baik. Kakak ada. Apa? Lagi? Lagi satu lagi We ya. listen and we Iya, don't we judge. listen and we don't judge. Yes. Ada orang yang suka pakai wangi-wangian. Ya kan? Ada orang yang dia percaya banget kalau nggak boleh pakai deodoran, nggak boleh pakai apa Oke, gitu. itu kimia gitu ya. Terus ada suatu hari, ya kan? Kita lagi ngumpul. AC kenceng banget, AC Iya. bukan kipas angin kenceng banget. Kenceng. Dia begini dong. Sat. Au. Sembriwing banget itu kan. Pewangi ruangan. Langsung. Bawa apa nih tengik banget gitu kan. Langsung. Vertigo langsung. Kayak aduh pengen keluar dari ruangan ini gitu kayak. Tapi dia tidak merasa. Kalau kakak orangnya judge banget. Kakak tuh bisa kayak gitu. Beneran bisa kayak gitu. Atau yang lebih parah, kakak bisa ambil parfum, srot. Kalau spray parfum enggak, biar wangi aja ruangannya. Padahal dia begini. Oh my god. Sembriwing banget tuh. Keren banget tuh ya kan. Wangi sekali. Bukan lagi, udah nggak ada lagi dia obatnya itu ya. Itu Baygon aja kalah. Nyamuknya pada nggak mau dekat. Nggak ada. Nggak boleh judge lo ya. Nggak boleh. Tapi aku penasaran kenapa orang-orang yang baru bau badan tuh mereka nggak pernah sadar kalau mereka bau badan. Karena dia udah Terbiasa. Iya, udah terbiasa sama odornya sendiri, itu beneran. Beneran. Sama nih kayak kita pakai parfum. Kalau kamu pakai parfum misalnya kayak LV misalnya gitu. Kamu mungkin semprot, kamu nggak, setelah kamu pergi misalnya 1 jam gitu, kamu nggak berasa, tapi orang kecium. Kalau kita ngerasa kayak udah nggak kecium ya gitu. Tapi orang masih kecium karena apa? Kita udah terbiasa sama aromanya. Dan begitu juga bau badan. Oh, sama. Itu kan melekat di badan dia gitu ya. Kakak dulu pernah Apa? jalan-jalan lah ke Bugis, ke Singapura. Iya. Tiba-tiba ada orang, aduh gue takut banget nih, takut rasis ya. Akam sih sana. Ada yang hitam gitu. Gue takut banget, gimana ya? Orang sana yang tidak sengaja. Iya. Ya, itu. Kita di tempat casing handphone dong gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia milih-milih nih. Udah jelas ruangannya ya Allah lebih kecil daripada ini ya, jauh banget. Setengah dari ruangan ini. Ini segini dong nih. Oke. Ini setempat duduk kamu doang nih. Oke. Nah kalau bayangin ruangannya segitu ya, AC ada tuh, ya kan? Dia milih-milih. Pakainya ini cewek. Lekbong. Bukan lekbong lagi, dia pakai apa? Sabrina. Oke. Tapi pakai kain-kain itu loh, kamu tahu lah, ngerti lah. Orang apa ya kan? Dia pakai kain-kain itu. Itu sampai pemilik tokonya ngusir.
Saking wanginya bau dia. Oke. Wangi atau bau jadinya? Dia begini ya, dia ngambil, apaan nih? Gitu langsung kayak gitu. Tapi nggak boleh jat. Oh ya. Yang ada kita harus kayak vakum. Harus deketin. Oke. Aneh banget sumpah. Enggak, ini bukan salah kamu, ini salah hidung aku. Iya, hidung aku terlalu sensitif. Iya, Akhirnya dia diusir loh. diusir. Diusir sama orangnya. Oke. Kasian ya sebenarnya. Cuma mungkin akhirnya kita ngobrol, kakak bilang kayaknya dia nggak kecium deh baunya. Masa sih dia nggak kecium udah bau kayak gini, katanya gitu. Oke. Enggak, kayaknya dia nggak kecium. Makanya dia nggak ngerasa. Dia sampai bingung kayak gue nggak boleh belanja di sini, sampai kayak gitu. Enggak, lu pergi aja sana, sampai kayak gitu. Oke. Mungkin kalau orang Indonesia tersinggung ya, tapi Iya. kalau orang sana nggak tahu deh budayanya kayak gimana. Kalau aku dengan teman-temanku kalau mencium bau badan biasanya, apalagi dulu SMP atau SMA, kita sepik-sepik kayak dia birthday kita hadiahin deodoran. Iya. Gue mau ngomong lagi nih oversharing. Kenapa? Dulu kakak punya mantan. Oke. Mantannya banyak. Kalau naik mobil, ya itu bau odornya satu mobil. Aduh, sampai puyeng. Aduh, kepala tuh sampai puyeng gitu. Kamu udah ketawa bunda? Terus kayak, aduh, tau gak sih waktu Valentine gue gak ngasih bunga, ngasih HP, gue ngasih seperangkat alat deodoran. Oke. Dari mulai scrub dan lain-lain. Semuanya sampai parfum. Oke. Nah kan parfum kan nggak boleh katanya, kalau pacaran kan nggak boleh ngasih parfum. Iya. Harus ada kayak syaratnya, kayak isyarat gitu, kayak kasih ganti gitu loh. Aku bayar ya meskipun kayak cuma 1.000 2.000 supaya hubungannya langgeng, nggak apa-apa. Oke. Jadi satu set. Oke. Satu set body lotion, deodoran, parfum, sabun semua. Jadi dia biar nggak sedih juga ya kan. Oke. Biar dia tahu. Tapi ujungnya putus juga sih. Iya. Karena Tapi dia seenggaknya kakak mengajarkan dia. Tapi nggak tahu ya, sekarang dia udah berubah bukan? Nah, aku berharap sih berubah agar pasangan dia selanjutnya tidak merasakan apa yang kakak rasakan. Betul, soalnya kakak tuh orangnya wangi-wangian banget. Oh, oke. Jadi Ini banget kayak ya. kalau yang gitu-gitu tuh agak sensitif. Agak sensitif dan maunya gitu Nah, ya. biasa langsung ilfil biasanya. Oh, Aduh, jahat banget ya. nggak apa-apa, normal. Nggak boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Gitu. Jadi mungkin obrolannya itu aja. Cepet banget. Masih banyak loh ini mau di-sharing. Enggak. Enggak bercanda. Ini aja aku penasaran spill tadi yang disebutin orang-orangnya siapa? Jangan dong, udah jangan. cukup. Nanti saya diserang. Nih kayaknya tayang aja saya takut ini diserang saya sama mantan saya yang terakhir. Nggak apa-apa. Enggak, bukan Ini kamu kok sharing. orangnya. Masih ada mantanku yang lain. Iya, yang pacarannya cuma sehari. Hah? Yes, ini aku ngamanin aja sebenarnya. Ini ada. Iya. Pokoknya bukan kamu. Aku buka deposito lagi yang lain. Bukan kamu orangnya. Tapi kalau bisa balikin. Memang mau sih. Tolonglah. Siapin waktunya, yuk kita ke bank. Kita cairkan bersama-sama. Kamu dapat 5% aja. Kan udah dipotong kalau kita cair. Iya. Kan belum selesai jangka waktunya. Iya, benar. Jadi tetap harus dipotong. Oh iya. Kayak mungkin Kak Kevin Ya. obrolannya seru banget. Thank you very much, Luna. Thank you juga. Kita ada sesi foto. Oh iya boleh. Ya. Fotonya harus bagus ya. Harus dong. Walaupun aku lepek. Oke, itu dia obrolan bersama Kak Kevin. Ya. Terima kasih banyak, seru banget. Thank you, Luna. Tolong ya agak dikurang-kurangin nih untuk agak diedit-edit. Mungkin itu aja yang kita obrolin di on cam ini ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Kevin lagi dan lagi sudah Ya, datang. terima kasih juga buat voice note. Ya, voice Ya, terima kasih udah for having me, ya kan. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan tema-tema yang selanjutnya. Jangan hubungan aja ya. Iya. Saya juga lucu loh. Boleh. Ada ya orang bilang dia lucu ya. Oke, mungkin itu dia guys pembahasannya. Terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Ya.
Dan untuk kalian yang mau curhat juga bisa kepoin Instagramnya Voice Note. Bye-bye! Bye. And cut!